lagi dengan kita di mana? Di Zona Galau. Tempat di mana kalian bisa mencurahkan isi hati, Keluh kesah atau sekedar sharing pengalaman atau cerita-cerita galau kalian. Hear me, heal me. Oke, apa kabar semuanya? Baik. Semoga sehat selalu dan semoga yang sedang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Oke guys, kali ini kita mendapatkan cerita dari seseorang yang galau, tapi ini ceritanya bukan cerita galau tentang percintaan. Beda, ini tentang hutang. Sebelum kita lanjut videonya, tekan tombol subscribe-nya dulu yuk. Udah, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Makasih. Oke, lanjut. Pokoknya dari kalangan menengah ke atas sampai menengah ke bawah pasti udah pernah ngalamin deh masalah hutang. Karena hutang itu sifatnya sangat sensitif ya. Karena menyangkut ini apa ini? Uang. Picis. Kucing. Udahlah, gak usah pakai lama, kita langsung aja bacain ceritanya. Let's go. Let's go. Nah, nih sih Kak, jadi ceritanya ini dikirimkan oleh Vira dan temannya yang bernama Indri. Yang ngirimin si Vira. Jadi gini ceritanya. Bentar dulu, dikasih tahu dulu. Jadi yang ngirim siapa? Vira. Iya, yang ngirim Vira. Nyeritain tentang Si Indri. si Indri. Oke. Jadi pagi-pagi si Vira sedang membersihkan rumah. Tiba-tiba HP Vira berbunyi, ada pesan WA masuk. Dilihat sama si Vira tuh, ini namanya Indri. Nah, itu si Indri itu teman SMA dia semasa dulu. Dia WA gini si Indri. Vir, aku bisa minta tolong nggak? Tapi sebenarnya aku nggak enak sih. Terus si Vira ngebales, iya Indri, selagi aku bisa insya Allah aku bantu, kata si Indri. Nah, kata si Vira, nah Vira ini kayaknya orang yang baik deh. Nah, kayak saya juga. Kamu kalau Kemudian nggak lama tuh si Indri bales lagi, nggak banyak kok Vir, aku mau minjem uang nih 3 juta aja untuk berobat ibuku yang sedang sakit keras. bentar. Iya. Oke, buat ibunya ya, buat ibunya. ibunya. Oke, boleh. Ya. Nggak lama kok Vir, jangka waktu sebulan pasti udah aku ganti. Gitu kata Indri. Si Vira berpikir tuh, Indri kan emang kerja tuh sebagai PNS di sebuah instansi. Mungkin si Indri bakal ganti uangnya pas dia udah gajian. Ya pokoknya kalau Vira tuh berpositif thinking terus lah orangnya. Nah lagian nggak tega juga si Vira nih kalau alasannya memang kalau untuk berobat ibunya yang sedang sakit keras. Nah, akhirnya si Vira bales lagi. Aku sih ada Ndri, tapi 2 bulan lagi mau aku pakai untuk biaya persalinan anakku yang kedua. Oh. Oke, jadi si Mbak Viranya ini ada duit, tapi buat dia juga butuh duit itu juga gitu. Oh. 2 bulan lagi sih. Nah secepat kilat nih si Indri membalas, tenang aja Vir, sebelum Jadi nggak apa-apa, saya jadi netizen aja jadi Mbak Indri. Ayo. tenang aja Vir, sebelum sebulan juga udah pasti aku balikin kok uangnya. Nah itu janji si Indri ya, 1 bulan bakal dibalikin, 1 bulan. Janji itu dia ya. Nunggu gajian dia bilang. Janji 1 bulan dibalikin. Nah si Vira ini cuma berbekal kepercayaan tanpa adanya bukti hitam di atas putih dan jaminan apapun, mengirimkan sejumlah uang yang diminta sama Indri melalui aplikasi banking. Langsung tuh. Waduh, baik banget. Emang niatnya menolong ibunya temennya dong, karena emang nggak sakit. tega, ya. Iya, nggak apa-apa sih. Nah sebulan berlalu, tibalah hari yang sudah dijanjikan sama Indri untuk membayar hutang. Si Vira WA duluan. Assalamualaikum Indri, gimana kabar ibumu? Oh iya, sekedar mengingatkan, besok sudah awal bulan. Aku tunggu janjimu ya. Begitu kata Vira. Ditunggu sampai malam, tapi belum juga dibales sama si Indri. Masih centang 2 yang belum berubah warna jadi biru. Jadi ya belum dibaca. Padahal statusnya lagi online. Dan lagi-lagi Positif aja kerja. masih berpositif thinking juga nih bener. si Vira. Mungkin Indri sedang sibuk bekerja. Tuh. Nah besoknya si Vira WA lagi pagi-pagi.
Tapi sampai siang juga belum dibales. Udah ngeping sampai tiga kali, sampai akhirnya panik lah karena dia itu terbayang wajah suaminya yang akan menanyakan uang yang dipinjam temanku itu. Oh, jadi suaminya tahu nih kalau temannya minjem uang ke dia. Iya, emang baik sih kayaknya. Dia izin dulu sama suaminya ngizinin baru dipinjemin. Bagus tuh, istri yang baik itu. Iya, cuma temennya aja nih. Nah, akhirnya si Vira udah habis kesabarannya lah. 10 kali dia telepon, tapi malah di-reject sama si Indri. Kemudian si Indri ini bales begini, "Fir, ngapain sih ngeping-ngeping gue mulu sama telepon gue berkali-kali? Nanti kalau gue udah punya uang pasti gue bayar kok. Tapi bulan ini kayaknya gue nggak bisa bayar dulu deh, karena uangnya gue pakai. Tapi gue nggak bakalan kabur kok. Waduh, Tenang aja." Jelas. Aduh, ini kok dia yang nyolot ya? Ini nyolot banget ya. Nah, si Vira membaca pesan itu cuma bisa menelan ludah. Kemudian membalas, "Tapi kan Ri, kamu janjinya sebelum awal bulan udah bakal balikin, makanya aku berani pinjemin kamu. Padahal uang itu untuk biaya persalinan anakku." Itu dia. Harusnya Indrinya tuh Ya kepikiran iya sampai situ dong, loh. harusnya. Kan udah baik juga toh Mbak Viranya ngebantuin untuk ibunya yang sakit, harusnya dia juga ikut bersih ya, bapak berempati. Iya, berempati karena dia juga kan butuh uang itu untuk anaknya yang mau lahir. Nah, beberapa detik Indri membalas nih, "Ya ampun Fir." Nah, dengan julidnya itu loh. Cerewet banget sih, pelit banget lo sama gue. Baru uang segitu, tahu gitu gue nggak mau pinjam sama lo. Kalau emang gue lagi nggak ada, mau diapain lagi coba? Lagian cuma 3 juta, kayak yang ratusan juta aja nagihnya. Ini sih keterlaluan ya. Katanya gak gitu kan? Gak boleh. Enggak lah, insya Allah enggak. Jauhi hutang. Amin. Jauhkan Allah. Suami lo kan kerja di pabrik, pasti banyak lah uangnya. Sama temen sendiri juga kayak yang sama siapa aja. Jangan pelit-pelit lah jadi orang. Ya ampun, julid Allahu bener. Akbar. Udah minjem, ya Allah. Bersyukur Mbak dipinjemin, Masya Allah. Si Vira mengucap astagfirullah dalam hati. 3 juta dia bilang cuma. Uang segitu gak sedikit menurut Vira. Dan apa haknya bawa-bawa suaminya Vira? Dia kan gak tahu berapa gaji suaminya Vira, berapa banyak pengeluaran rumah tangga Vira, dan berapa lama si Vira udah ngumpulin uang tersebut. Dan Vira selalu ngerem keinginannya untuk membeli ini itu agar bisa menabung. Karena gak tega aja nih, makanya dia pinjemin. Ya karena judulnya kan ibunya sakit. Karena mungkin Mbak Vira juga ikut merasakan gitu kalau misalkan nanti Ibu, semisal gitu kan ibunya sakit, ya kalau gak punya duit kan gimana juga gitu. iya, orang minjemin itu belum tentu dia emang punya uang, tapi Bener. karena dia merasa takut dia ada di posisi orang yang minjem tersebut. Betul, itu pelajaran guys. Kemudian si Vira balas lagi, "Indri, kamu kan janjinya gajian, masa udah gajian tapi bilangnya gak ada uang? Aku mohon Ri, sebelum tanggal 5 aku minta tolong uangku dibalikin ya, kasihan anakku." Tapi si Indri gak balas sama sekali, seolah gak peduli sama biaya persalinannya si Vira. Si Vira cuma bisa berkata, Terus dada aja. "Aku yang meminjamkan, tapi aku yang seperti pengemis saat menagihnya. Dia yang meminjam tapi jauh lebih galak daripada aku." Jadi Bodoh. kayak anjing. Galak kayak anjing. Enggak. Kayak netizen. Kayak gitu galak ya? Ini saya jari, kalau netizen itu jari. Nah Mbak Indri kan Oh. emang gak ngomong kan, jadi galaknya jarinya galak nih jadi gini. "Aku yang meminjamkan," kata Vira. Tapi udah ya tadi ya. Pokoknya bodohnya aku, kata si Vira, meminjamkan uang tanpa adanya hitam di atas putih dan tanpa jaminan apapun untuk orang yang ternyata tak bisa memegang janjinya. Janji itu udah hutang loh. Ditambah Hutangnya uang. janji, janjinya juga janji, Janji. jadi penuh dengan Janji palsu. janji-janji palsu. Terus si Vira nih iseng nih buka IG-nya si Indri. Wis. Nih Kepo. jurus perempuan FBI. Jadi FBI. Dan matanya dibuat terbelalak. Karena apa? Karena Kaget. kaget. Gimana kagetnya? Sering gak sih? Gimana kagetnya yang bagus? Kurang. Oh, kurang gimana Ya, yang bagus? sedikit lagi. Muak. Males gak? 7 hari setelah Indri nih meminjam uang pada si Vira,
Ternyata ia memosting tas branded, makan di restoran mahal, traveling, menginap di hotel, bahkan ia pamer perhiasan. Seru, orang kaya ini orangnya. Kayak orang kaya kayak dia. Mungkin udah deh. Saya nggak mau komen deh. Nih tahu nggak guys, ini faktanya nih. Ternyata si Indri itu berbohong. Ternyata ibunya tuh nggak sakit sama sekali. Bukan hanya pada Vira saja, tapi dia juga meminjam pada semua teman-teman SMA semasa dulu. Oh, jadi dia nyari itunya, nyari mangsa. Nyari mangsa dan target. Jadi mangsanya ke teman-teman SMA gitu, yang udah Ya, jauh. mungkin nggak gitu. tahu dia sih, mungkin semua orang kali. Itu bisa taunya dari mana dia SMA? Nah ini dia si Vira dapat info dari teman-teman lain saat bertemu di reuni. Oh, ngobrolin temen dulu lah gitu ya, pas Iya, reuni. Iya benar, mungkin ya saling tanya kabar, ujung-ujungnya ke situ obrolannya. Nah ternyata guys juga si Indri ini sering katanya melakukannya, rela berbohong dengan alasan ibunya sakit keras demi memenuhi hasrat sosialitanya. Oh no. BPJS banget ini. BPJS. Tapi BPJS-nya lain, ini singkatan ya, budget pas-pasan jiwa sosialita. Gak boleh. Nah, nggak boleh. Dilarang. Jadi harusnya BPJS, tapi budget pas-pasan, Jiwa sederhana. Gitu dong. kalau pas-pasan. Iya, pas-pasan. Lanjut nih. Setahun berlalu dan si Indri belum juga membayarnya. Udah setahun aja. Walaupun akhirnya si Vira harus jual perhiasan untuk biaya persalinan anaknya, tapi si Vira sudah merelakannya, mengikhlaskannya. Oh, jadi kan tadi si Indri minjemnya 2 bulan sebelum persalinan. Jadi pas sudah mau persalinan, karena dia nggak punya uang sih, Mbak Vira ngejual perhiasannya. Astagfirullahaladzim. Tapi guys, serem nih guys, kata Mbak Viranya, sudah diikhlaskan tapi ditagih saat di akhirat saja. Dengan amal baiknya guys. Insyaallah. Tak ada kontak sama sekali dari si Indri karena seluruh akunnya si Vira diblokir. Uang itu sangat sensitif guys. Sungguh hutang adalah pemutus silaturahmi yang paling tajam. Dan dengan adanya kejadian ini si Vira jadi belajar. Pokoknya dapat pelajaran yang berharga lah, karena untuk tidak terlalu percaya kepada orang lain, begitu. Benar-benar. Boleh sih membantu sesama, tapi harusnya dipelajarin dulu ya. Jadi apakah benar ibunya sakit atau kayak emang benar dia sedang benar-benar memerlukan uang itu. Iya benar. Jangan langsung ngirim, yaudah deh nih karena kamu butuh, aku kirim aja tanpa nyari-nyari tahu dulu gitu kan. Iya enggak Teh? Iya itu ya memang terlalu baik sih orangnya kalau Susah sih ya. Namanya temen. ya kan mikirnya temen tuh- positif aja dia. Iya benar. Oke, sekian sih ceritanya. Terima kasih nih yang udah mendengarkan ceritanya sampai akhir. Nah, setelah kita dengarkan ceritanya tadi, menurut saya pribadi nih dapat menyimpulkan sesungguhnya hutang itu mendatangkan kerisauan di malam hari dan mendatangkan kehinaan di siang hari. Barang siapa berhutang tapi dia tidak ada rencana buat membayar, padahal dia dalam keadaan mampu, maka dia telah berbuat zalim. Dan satu lagi nih, barang siapa yang berhutang dan dia berniat tidak membayar, maka jika dia bertemu dengan Allah, dia berstatus sebagai pencuri. Lu serem banget Masa sih Teh? guys. Ada nggak dalilnya Teh? Nanti Ada, pada nanya nih, ada. masa sih gitu. Bisa cari aja di Google. Nah bener, itu nggak Hadis riwayat. sembarangan kita ngomong ya, karena emang Sahih. hutang itu semuanya udah tertulis di Al-Quran juga. Iya Teh? Iya benar sih. Iya kan? Jangan Bisa sembarangan. browsing sendiri aja. Kalau dari Sika kan masih kecil, ya, Mhm. belum tahu perihal itu termasuk masalah yang berat banget karena Sika mungkin belum punya uang yang banyak, belum pernah dapet teman-teman yang utang. Sebenarnya hutang tuh nggak gede, walaupun kecil juga harus dibayar Termasuk karena itu hutang namanya ya? hutang. Termasuk utang ya? Iya, 100 rupiah pun 500 rupiah pun Iya kalau sih. hutang ya harus dibayar. Bener. Oke. Ya udah, intinya mah untuk teman-teman nih yang dengar cerita kita, jangan sampai memberikan komentar-komentar yang jelek untuk siapapun yang masuk di cerita tadi. Mhm. Untuk Mbak Vira atau Mbak Indri, kita doakan aja semoga dua orang tersebut bisa Menyelesaikannya. menjalankan masalahnya dengan baik. Dan yaudah, kita baik-baik aja guys. Ya, kita Tidak doain boleh. aja biar si Indri punya rezeki yang banyak, bisa Amin. bayar utang ke Vira. Ya karena utang tuh dibawa mati, dibawa serem. sampai akhirat. Jadi ya udah. Iya. Buat kalian yang punya cerita sama, ikut curhatin di sini yuk. Komen di bawah. Dan jika kalian
punya cerita galau dan ceritanya mau kita ceritain di Zona Galau, kirim. Boleh langsung kirim di sosial media Zona Galau yang udah tertera di description box. Itu udah di situ, tinggal kalian pencet aja. Ya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara menekan tombol Subscribe. like, dan share ke media-media sosial kalian. Bahasa Indonesianya apa subscribe itu? Berlangganan ya Ya, guys. berlangganan. Ada di bawah yang warna merah tuh, dipencet. Jangan lupa juga dipencet loncengnya biar tahu Iya, biar- info-info terbaru. biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Zona Galau. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. galau selanjutnya. Kita tabrakan. Iya. Santai-santai. Sampai ketemu di cerita-cerita galau selanjutnya. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Guys, jangan marah-marah